Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Mata Ilmu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel kami. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali menginformasikan seputar Rusia versus Ukraina, bayang-bayang kiamat nuklir dan perang dunia ketiga. Apabila teman-teman masih belum subscribe channel kami, alangkah baiknya teman-teman sumbangkan satu subscribe-nya untuk keberlangsungan channel kami ke depan. Terima kasih. Serangan Rusia ke Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari menimbulkan kekhawatiran baru, yakni ancaman perang dunia ketiga dan bencana nuklir akan terjadi dari invasi ini. Wacana perang dunia ketiga ini cukup mengerikan, mengingat Rusia dan Ukraina sama-sama memiliki sumber daya nuklir. Pakar hukum nuklir Universitas Airlangga, Dr. Intan I. Suparna menilai bukan tidak mungkin Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk menyelesaikan konflik Ukraina. Menurut Intan, Rusia tidak menandatangani Treaty Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) sehingga negara tidak terikat pada norma dalam traktat tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin juga sempat mengungkapkan bakal menggunakan senjata nuklir sebagai opsi terakhir apabila negosiasi penghentian perang ini tak mendapatkan kesepakatan. Melihat kemungkinan ini, Intan menilai pencegahan penggunaan nuklir bakal bergantung dari keberhasilan negara dunia dan rakyat Rusia mendesak Putin. Jadi, pencegahan penggunaan nuklir saat ini sangat bergantung dari keberhasilan desakan negara lain dan rakyat Rusia sendiri. Sementara Rusia, Putin harus mempertimbangkan konsekuensi dari perang nuklir. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai perang dunia ketiga sukar terjadi. Itu nonsen. Siapa yang mau bikin perang dunia ketiga? Lihat saja yang berperangkan Rusia melawan Ukraina, kata pengamat hubungan internasional HI dari Universitas Airlangga, Aigede Wahyu Wicaksana saat dihubungi cnnindonesia.com pada hari Selasa tanggal 8 bulan 3. Wahyu menilai Rusia tidak menggunakan kekuatan militer secara penuh untuk menyerang Ukraina. Ia juga mengatakan Rusia tidak menghancurkan Ukraina secara total. Selain itu, aktor besar dunia untuk perang dunia ketiga seperti NATO dan Amerika Serikat tidak menerjunkan pasukan mereka. Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO hanya memberikan bantuan peralatan militer. Hal ini menjadi salah satu alasan kemungkinan perang dunia ketiga amat kecil terjadi. Wahyu juga menyinggung bahwa negara barat tidak berani bertempur dengan Rusia. Karena mereka tak berani bertempur, bagaimana caranya untuk menjatuhkan Putin tanpa harus mereka ikut berperang? Ya, sanksi. Jelas Wahyu saat ditanya soal alasan negara barat menjatuhkan sanksi ke Rusia. Sedangkan pengamat hukum internasional dari Universitas Profesor Dr. Mustofa Fadra juga memiliki pendapat yang sama. Saya pikir di sini banyak negara yang berpikir trauma perang dunia kedua sangat besar. Perang dingin juga menyeret beberapa negara juga ekonominya ke dalam keterpurukan, kata Fadra saat diwawancarai cnnindonesia.com pada hari Rabu tanggal 9 bulan Maret. Menurut Fadra, negara-negara barat tak menginginkan terjadinya perang dunia ketiga, meski tak menutup kemungkinan eskalasi perang akan terus meningkat. Fadra juga menilai kesiapan Amerika Serikat dan NATO bakal menjadi penentu pecah atau tidaknya perang dunia ketiga. Ini juga bergantung dari NATO dan Amerika Serikat, apakah mereka siap untuk hal itu, tuturnya lagi. Selain itu, Fadra menyoroti keuangan NATO yang menjadi masalah. Ia menyatakan sejumlah negara NATO sudah mengeluhkan biaya yang dikeluarkan untuk fakta tersebut tidak sedikit, sehingga mereka mulai melihat lagi apakah penting ini NATO. Lanjutnya, sementara itu pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teguh Reza Shah mengatakan bahwa Putin tidak membutuhkan kemenangan dari konflik nuklir. Yang diperlukan Putin bukan kemenangan lewat nuklir. Putin nggak perlu itu. Yang Putin perlukan adalah keyakinan seluruh wilayah ex-Uni Soviet itu tunduk pada kepemimpinan Putin, kata Reza Shah saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa tanggal 8 bulan 3. Mungkin itu saja dulu yang dapat kami sampaikan.
mengenai Rusia versus Ukraina, bayang-bayang kiamat nuklir dan perang dunia ketiga. Apabila informasi ini membantu kepada teman-teman sekalian, bisa teman-teman sumbangkan satu subscribe-nya dan share kepada teman-teman yang lain. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dari kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.